Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena setiap kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan firman-Nya yang luar biasa bagi kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami serahkan semua perkara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah sore hari ini menjadi ibadah di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan mendapat berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Kuasa nama Yesus luar biasa. Haleluya. Woo. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis
bagi Dia. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bagikan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, bersama kita, di dalam kita. Yeay. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Dia satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, Haleluya. kalahkan maut. Bagikan hidup, Ya. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay. Haleluya. Papa. Sekali lagi katakan bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkitkan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay. Semua katakan. Tuhan yang memberi kemenangan. Yeay. Bersama kita, Di dalam kita. Masuk. Masuk dalam Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Papa. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Kau bersorak-sorai bagi Engkau.
Sebab Engkau Allah kami yang baik bagi kami. Amin. Segala kemuliaan, pujian dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, perlindunganku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak, oh mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. ku Kasihi Engkau Tuhan, tiada janji tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur dan perlindunganku, oh, menara kekuatanku. Biar semua yang bernafas, semua oh haleluya, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. gunung tunduk dan laut bergelora. Laut bergerak, Mendengar nama-Mu, nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian dan hormat. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ya, mendengar nama-Mu, nama-Mu, ya Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan
Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, sehingga kami layak untuk bisa terus menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami sebentar belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir bersama dengan kami, baik kami yang di gereja maupun di mana kami sedang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Roh Kudus, ajar kami, buka hati pikiran kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang terus merubah hidup kami menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dewasa, kuat, dan hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita memasuki minggu yang ke-12 dalam kaitan dengan seri pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Dan kali ini, sore ini, kita akan belajar yang saya beri judul Seleksi Memerintah Bersama Kristus. Kata kuncinya seleksi. Ini penting sekali untuk kita mengerti supaya kita bisa benar-benar hidup dengan pandangan, dengan visi, dengan pengharapan yang jelas. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa kita itu diselamatkan untuk apa? Bukan hanya menunggu kematian, kemudian kita masuk dalam kekekalan di surga, itu saja. Bukan Bapak Ibu. Kita itu diselamatkan supaya kita bertumbuh dan berbuah. Kita harus menjadi manusia-manusia yang bertumbuh dan berbuah. Karena kalau hanya sekedar selamat, masuk surga, tentu waktu kita selamat, langsung saja diangkat, beres kan? Tapi faktanya, kita masih dibiarkan dalam tanda kutip, ada di dunia yang penuh dengan gejolak, pergumulan, tantangan. Tentu Tuhan punya maksud supaya setiap kita itu sekali lagi bertumbuh dan berbuah. Kaitannya ini adalah supaya apa? Supaya kita itu bisa dipercaya memerintah bersama Kristus. Nah, ini tujuan akhir yang harus kita lihat. Kenapa setiap kita di dunia yang penuh dengan berbagai macam pergumulan, hambatan, tantangan seperti hanya dengan bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, kenapa tidak langsung sampai ke tanah Kanaan? Beres kan? Tapi mereka harus mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan. Supaya apa? Supaya mereka itu, umat Israel, siap untuk menggarap dan menikmati perjanjian Kanaan. Demikian juga dengan kita. Kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan oleh kehendaknya kita masih ada di dunia ini, kita harus dipersiapkan. Itu ditunjukkan dengan bertumbuh dan berbuah. Supaya apa? Setiap kita itu dipersiapkan Tuhan untuk memerintah bersama Kristus. Nah, sore ini kita akan belajar lanjutan dari, kalau Bapak Ibu bersama dengan saya kita belajar Injil Lukas. Kita sudah masuk dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Kita belajar dari perikop ini. Kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 9 sampai 11 dikatakan, Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ,
Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Saudara perhatikan pada waktu perikop pertama dalam Lukas 19 itu menjelaskan tentang Sakyus, kepala pemungut cukai yang bertobat, kemudian pertobatannya begitu radikal, dia berani memberikan persembahan lebih dari 50%, dia ganti yang sudah diperas dengan 4 kali lipat. Lalu Tuhan bilang dalam ayat yang ke-9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sebab dikatakan dalam ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perikop ini tidak berhenti. Dan itu dibuktikan dengan ayat 11 kalau kita baca tadi dikatakan untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya. Sehingga waktu itu, waktu Sakyus dan keluarganya mengalami keselamatan dan juga ada orang-orang di situ minimal murid-murid, Tuhan tidak berhenti sampai berkata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Tapi dia melanjutkan dengan sebuah kisah yang berkaitan dengan apa? Kerajaan Allah. Tentu waktu itu Tuhan jelaskan melalui sebuah perumpamaan. Sehingga tadi kita baca dikatakan Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya tentu adalah khususnya bagi Sakyus dan keluarga yang sudah diselamatkan, murid-murid, pengikut, Tuhan ingatkan apa? Bahwa orang yang selamat itu bukan hanya sekadar berhenti selamat, tapi harus terus bergerak. Jalan keselamatan adalah jalan di mana setiap kita menuju kemuliaan untuk apa? Memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini tujuan kita. Ini target kita. Saya harap setiap kita jemaat Tuhan mengerti bahwa kita siapapun kita, kalau kita adalah pengikut Tuhan, Tuhan berkata kalau kamu sudah selamat, tidak berhenti sampai kamu selamat. Tidak. Tuhan melanjutkan kamu harus bergerak sampai apa? Sampai kamu bisa memerintah bersama aku. Ini tujuan Tuhan atas gerejanya. Ini tujuan Tuhan atas umat pilihannya. Dan saya harap setiap kita bisa mengalami. Karena ini adalah desain Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ini jalan Tuhan untuk setiap kita gereja Tuhan umatnya. Sehingga bisa digambarkan seperti ini saudara-saudara. Pada waktu kita selamat itu seperti di sini. Ini baru awal, saudara-saudara. Kita harus terus bergerak, bertumbuh dalam proses pertumbuhan, menghasilkan buah. Lalu akhirnya apa? Akhirnya adalah setiap kita bisa mendapat mahkota untuk kita punya hak untuk mengalami yang Tuhan janjikan. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kita memerintah bersama dengan Dia. Ini jalur kita Bapak Ibu. Ini jalur kita. Ini jalannya Tuhan yang tadi selamat itu seperti ini. Makanya kenapa sekali lagi kita di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini, Tuhan izinkan kita ditempa, diproses, dihantam, digencet, macam-macam kita alami. Justru itu salah satu hal yang memproses kita supaya kita bisa bertumbuh, berbuah, sampai akhirnya kita layak boleh bersama-sama Kristus memerintah. Ini sekali lagi target Tuhan, jalan Tuhan. Maka marilah kita
kita mengarahkan pandangan kita seperti hanya dengan gereja kita, visinya apa? Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gereja kita tiap kali bergerak, berkegiatan, semua selalu dalam lingkup aspek kerajaan. Lalu akhirnya apa? Akhirnya kita bersama-sama Tuhan dalam kerajaan Allah yang kekal untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini harus menjadi tujuan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita belajar Alkitab, ada begitu banyak ajaran tentang kedatangan Tuhan. Kita bersyukur juga kita punya gembala sidang yang Tuhan beri karunia, beban untuk bisa menyingkapkan kebenaran-kebenaran penting tentang kedatangan Tuhan. Ini janji Tuhan. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib, bangkit, lalu naik ke surga, melepas tangan untuk membiarkan kita, umatnya bergerak sendiri dengan tujuan yang tidak jelas. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan kasihnya itu ditunjukkan dengan komitmennya bahwa Dia berjanji, Dia bukan hanya mati, Dia bukan hanya bangkit, Dia bukan hanya pergi, tapi Dia akan kembali untuk bukan seperti waktu pertama kali datang. Waktu pertama kali datang, Dia datang sebagai juru selamat, sebagai manusia yang sepertinya lemah, seperti tidak berdaya, sehingga harus mati di atas kayu salib. Tapi Dia akan datang menjadi raja di atas segala raja. Sendirian? Tidak. Dia akan membawa bersama dengan kita umat pilihannya untuk memerintah. Dan khususnya dalam kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu, ini harus menjadi visi kita, harapan kita, tujuan kita. Untuk apa? Ya ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita pelajari di dalam Lukas 19 ayat 12 dan 15 dikatakan, Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. ya, pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa keselamatan itu harus bergerak sampai pada ujungnya apa? Kerajaan Tuhan. Dia menjelaskan tentang hal ini berkaitan dengan perumpamaan. Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan yang bersifat profetik berkaitan dengan dirinya dan juga umatnya. Yaitu apa? Dia akan datang sebagai raja. Tadi kita baca dikatakan ada seorang bangsawan yang berangkat, dan tentu itu menjelaskan tentang dirinya. Pergi ke jauh untuk apa? Untuk dinobatkan menjadi raja. Lalu setelah itu dikatakan Dia akan kembali setelah dinobatkan jadi raja. Supaya apa? Supaya mengangkat bawahannya. Dalam hal ini adalah umatnya. Untuk bersama-sama memerintah. Siapa yang akan seperti ini? Kita, Bapak Ibu. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, hal Yesus jadi raja, hal kerajaan Tuhan, itu sangat real. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas. Kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Daniel pasal 2, Tuhan menyingkapkan rahasia tentang pemerintahan itu kepada Nebukadnezar melalui patung. Bagaimana patung itu terbuat kepalanya dari emas,
dadanya dari perak, kemudian pinggangnya dari tembaga, kaki besi dan seterusnya. Lalu Daniel dengan hikmat ilahi, dia menjelaskan itulah masa-masa pemerintahan. Dan ini yang paling penting kalau kita baca dalam ayat 44. Bagaimana setelah semua itu terjadi, Tuhan dikatakan akan mendirikan melalui batu yang turun, menghancurkan patung, dan batu itu akan menjadi gunung yang kuat. Dan Daniel berkata, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini kerajaan yang Tuhan ingin kerjakan. Dan ini juga sudah Tuhan janjikan kalau kita baca dalam perjanjian lama. Perjanjian Daud. Pada waktu Daud menjadi raja, Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu bahwa keturunan Daud akan memerintah kerajaan sampai kekal. Dan ini digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 16 dikatakan, Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. ya, Allah memberikan janji kepada Daud, tahtamu, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Apakah hanya sekedar ngomong? Karena kita mungkin berkata, loh buktinya waktu Daud jadi raja, oke, Salomo, kemudian Rehabeam dan seterusnya. Tapi ada masa di mana mereka berhenti. Tidak ada lagi keturunan Daud. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tetap pegang ini. Karena Tuhan memang ingatkan kalau kamu salah, kamu tidak benar, melanggar perjanjian, kamu akan dipotong. Tapi janji Tuhan, janji kepada Daud, perjanjian Daud ini tidak pernah berubah. Karena itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 dikatakan, Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. ya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus, dialah yang akan menggenapi janji Tuhan. Baik berkaitan dengan nubuatan Daniel, juga nubuatan berkaitan dengan janji Raja Daud. Dan kalau kita baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 6, Tuhan berkata, Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wahyu pasal 20 menjelaskan bahwa nanti Tuhan Yesus waktu datang menjadi raja, dia akan memerintah bersama-sama dengan umatnya. Ini Bapak Ibu yang Tuhan rancangkan. Jadi kalau bisa digambarkan dalam roadmap atau peta pemerintahan, kalau kita pelajari Bapak Ibu seperti ini. Ya, kalau kita baca dalam Daniel pasal 2, ini adalah nubuatan tentang Babel yang digambarkan dengan kepala dari emas, kemudian Media Persia dengan dada yang dari perak, tembaga itu Yunani, Romawi, juga bangsa-bangsa. Kita lihat perjanjian lama menubuatkan. Waktu itu Tuhan berjanji kepada Daud bahwa pemerintahan Daud itu akan menjadi pemerintahan yang kekal. Tapi kita lihat pada masa tertentu Daud
khususnya keturunannya yang tidak benar, akhirnya ada saat berhenti. Dan kalau kita baca dalam Daniel, Tuhan memang memberitahu pemerintahan Israel itu sepertinya berhenti, diganti dengan masa, yaitu pemerintahan bangsa-bangsa. Mulai dari Babel, kemudian Media Persia, kemudian Yunani, Romawi, kemudian bangsa-bangsa sampai sekarang. Dan kalau kita kira-kira di sini, di mana bangsa-bangsa memerintah, tapi ada saatnya nanti Tuhan akan datang untuk memerintah, mengambil alih sesuai dengan janjinya, yaitu di mana ada pemerintahan Tuhan Yesus yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 20 itu sebagai kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu, ini roadmap peta yang Tuhan sudah siapkan untuk kita mengerti. Bukankah ini sebuah visi, tujuan yang jelas? Maka Rasul Paulus bilang, kalau kamu dalam hidup ini saja beriman kepada Kristus, Paulus bilang dalam 1 Korintus 15, kamu lebih malang daripada orang-orang dunia. Kenapa? Karena memang dunia kita yang sekarang ini kan sifatnya sementara. Jadi kalau kita hanya jadi orang Kristen, cari hal-hal yang sifatnya sementara, berkat, kekayaan, kesehatan, dan hal-hal yang semacam itu saja titik. Saudara, kita nggak perlu jadi Kristen, kita bisa jadi yang lain. Yang lain menjanjikan hal seperti itu, tapi yang lain tidak pernah menjanjikan hal yang justru luar biasa, yaitu apa? Kerajaan yang kekal. Kerajaan 1000 tahun. Dan kita ada di dalamnya, bukan hanya sekedar begitu saja, tapi kita menerima kuasa untuk menjadi raja. Ini harus menjadi visi kita, pengharapan kita, penantian kita akan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kaitannya dengan kita diselamatkan. Kalau enggak, sekali lagi, kalau kita hanya mengharapkan hal-hal yang sifatnya sementara, kita pasti kecewa. Makanya kenapa Bapak Ibu banyak orang Kristen mengalami kecewaan, mundur, lalu akhirnya mungkin tidak lagi melayani, atau mungkin tidak lagi ke gereja. Kenapa? Karena ya hanya berpikir, loh Kristen kok nggak enak ya, kok nggak dapat berkat, nggak dapat pekerjaan yang baik, nggak ada kesehatan, malah sakit, harus mengalami penderitaan. Semua itu memang Tuhan izinkan untuk memproses kita supaya kita itu betul-betul nanti layak untuk ada di dalam kerajaan Tuhan. Dan bukan hanya dalam kerajaan Tuhan, kita memerintah bersama dengan Dia. Dan sekarang kita belajar, kalau kita belajar dari perumpamaan tentang mina tadi dalam Lukas 19, kita menemukan ternyata waktu itu kisahnya begini Bapak Ibu. Waktu bangsawan ini mau pergi dinobatkan jadi raja, sebelum dia pergi, dia panggil hamba-hambanya. Ada 10 yang diceritakan. Lalu setiap hamba-hambanya dikasih 1 mina. Dan bangsawan ini pesan, ayo kamu kelola, dagangkan uangku. Setelah itu, firman Tuhan menceritakan dia pergi, setelah dinobatkan jadi raja, dia kembali. Jadi rupanya sang tuan ini bukan hanya sekedar, ini loh, tak kasih modal, kamu kerja, sudah titik, nanti untungnya kasihkan ke saya. Tidak hanya seperti itu Bapak Ibu, rupanya waktu sang bangsawan yang jadi raja ini memberikan masing-masing 1 mina, dagangkan uangku, itu sebagai sebuah tes, ujian, seleksi, apakah hamba-hambaku ini layak enggak memerintah bersama dengan aku. Dan ternyata setelah mereka
dikumpulkan kembali, karena raja ini pulang, dia mulai seleksi. Yang satu dipanggil, yang punya satu mina dia lapor. Tuanku, sekarang mina yang Tuhan berikan jadi 10. Lalu raja ini bilang, oke, sekarang kamu memerintah 10 kota. 10 wilayah. Yang satu lagi, yang kedua dia lapor, Tuan, aku sekarang punya dari 1 mina yang Tuhan berikan jadi 5. Lalu Tuhan itu bilang, oke, sekarang aku serahi kamu memerintah 5 kota. Sedangkan yang ketiga yang lapor, dia kecewa, dia marah, minanya disimpan. Tuan ini berkata, oke, kalau kamu nggak suka, ambil minanya, kasih kepada yang sukses menjadi 10. Jadi dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, ternyata berdagang, bekerja, itu bukan hanya sekedar untuk kebutuhan kita saja. Di mana kita hidup, harus kerja, cari uang. Tapi di dalam kaitannya dengan iman dan perjalanan kita kepada kehidupan kekal, khususnya berkaitan dengan kerajaan Tuhan. Tuhan itu lihat, ini menjadi area seleksi kita. Apakah orang ini, umatku itu layak tidak nanti jadi raja. Seperti hanya dengan hamba-hamba ini. Ternyata yang sukses dapat 10 mina, diberi kekuasaan 10 kota. Mungkin kalau bisa lebih banyak lagi. Dalam pemahaman ini saya harap kita mengerti kenapa kita harus bekerja dengan benar. Kenapa kita harus mengelola uang dengan benar. Karena ini bukan hanya sekedar untuk kehidupan kita di sini, di dunia kita harus hidup, berkarya, sukses. Tapi di mata Tuhan, pengelolaan kita yang benar dengan uang, dengan harta kita, dengan pekerjaan kita, itu di mata Tuhan menjadi sebuah seleksi, area seleksi kita. Apakah kita itu nanti layak, bukan hanya masuk surga, memerintah, apakah orang ini akan layak memerintah satu provinsi, satu negara, atau mungkin satu kota. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, persyaratan untuk memerintah bersama Kristus itu ternyata adalah sukses dalam bekerja. Mungkin kita berkata, wah, apakah ini Alkitabiah Pak? Ya, Alkitabiah. Kita lihat dalam Lukas 19 ayat 13 dan 15. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Jadi ini yang terjadi. Mereka dipanggil, dikasih mina. Nah, waktu saya menyelidiki tentang mina, saya menemukan ini Bapak Ibu. 1 talenta itu adalah harganya itu 60 mina. Sedangkan 1 mina itu bernilai 100 dirham. Nah, beberapa ahli Alkitab waktu saya menyelidiki itu menyatakan kalau andai kata itu dikurs dengan uang rupiah sekarang, kira-kira 1 mina itu sebesar 2.500.000 rupiah. Coba, berarti itu sebuah modal yang kecil. Artinya apa? 10 hamba ini diberi atau dianggap seperti UMKM, bukan? Kalau kerja berdagang modalnya 2.500.000, kira-kira bisa jual apa atau kerja apa? Ya kios, ya kan? Semacam itu. Jadi Tuhan itu ternyata memberikan tanggung jawab
sebagai seleksi apakah kita itu layak nanti memerintah, salah satunya adalah dengan hal-hal yang tidak besar untuk kita kelola. Buktinya ini hamba-hambanya hanya dipercaya kurang lebih modalnya 2,5 juta. Lalu ternyata keberhasilan mereka itu beda-beda. Kita lihat. Yang pertama, yang waktu datang dikatakan mengembangkan dari 1 mina menjadi 10 mina. Dalam Lukas 19 ayat 16 dan 17 dikatakan, Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. ya dari 2,5 juta akhirnya menjadi 25 juta. Tetap sebuah jumlah yang tidak banyak, bukan? Setelah sukses bisa mengelola seperti ini, Tuannya bilang, oke, kamu sekarang aku percaya 10 kota. Kemudian juga kalau kita baca yang kedua, yang dikasih 1 mina bisa meningkat jadi 5 mina. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 18 dan 19. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ya, mungkin ini semacam satu provinsi, ya kan, gubernur. Yang satu tadi mungkin 2 provinsi atau 3 provinsi, 10 kota. Bisa mengelola baik dari 1 ke 5. Kalau di kurs uang juga tidak terlalu banyak. Kurang lebih 12,5 juta rupiah. Tapi ini yang Tuhan pakai. Kalau kamu sukses kerja, ngelola uang, dagang dengan baik, aku kasih kepercayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita belajar dalam Alkitab. Sekali lagi kita mungkin bertanya, mengapa berhasil dalam bekerja itu menjadi persyaratan utama memerintah di kerajaan Tuhan? Kenapa? Lalu bagaimana kita yang tidak bekerja atau mungkin tidak bisa mengembangkan? Kita perlu belajar. Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama adalah kalau kita belajar Alkitab, hidup dan segala hal yang kita miliki, termasuk kekayaan, adalah milik Tuhan. Ini kita harus pegang. Yang dipercayakan kepada kita, tetapi juga kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam Lukas 19 ayat 13 dan 15 dikatakan, Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. ya, Bapak Ibu, semua yang ada dalam diri kita itu kan milik Tuhan. Roma 11 dikatakan ayat 36, semua itu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya kalau Tuhan percayakan kemampuan, karunia, kepandaian, termasuk harta, itu bukan milik kita. Buktinya Bapak Ibu, kalau itu bukan milik kita apa? Kita tidak punya hak untuk memegang apa yang sepertinya kita punya, semau kita, termasuk hidup kita. Contohnya misalnya kita berkata, saya mau hidup 100 tahun. Seperti pujangga Khairin Anwar, dia pernah menulis sebuah puisi yang salah satu kalimatnya berkata, aku
aku mau hidup 1000 tahun. Kalau hidup kita itu milik kita, kan kita bisa kelola, oh saya mau hidup 1000 tahun, 100 tahun, 50 tahun. Faktanya tidak, bukan? Pandemi yang lalu mengajarkan kita bagaimana hidup itu. Kalau Tuhan sudah bilang selesai, pulang. Bukan hanya orang yang miskin, orang yang kaya, yang muda, yang masih kuat. Ternyata harus pulang. Maka marilah kita mengerti bahwa sebenarnya kalau Tuhan percayakan apa aja dalam hidup ini, termasuk harta kita, kekayaan kita, itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita supaya kita kelola dengan baik. Kita kembangkan baik dengan baik. Karena satu kali kita harus dituntut bertanggung jawab. Gimana hidupmu, apa yang kamu punya, hartamu, sudah kamu pakai dengan benar atau tidak? Sekaligus ini menjadi seleksi, persyaratan layak tidak kita menjadi raja yang akan datang. Yang kedua, kenapa sukses bekerja itu menjadi persyaratan utama? Karena Bapak Ibu, kita itu diselamatkan untuk bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Tidak terkecuali semua kita yang namanya orang yang diselamatkan. Dalam Lukas 3 ayat 8 dan 9 dikatakan, Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara perhatikan, buah-buah pertobatan itu wajib Bapak Ibu. Bahkan orang Yahudi, orang Farisi, mereka akan membanggakan diri umat pilihan Tuhan berkaitan dengan perjanjian Abraham. Memang karena Abraham, Tuhan kan menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan, umat perjanjian. Bukankah ini sebuah posisi istimewa? Tapi Tuhan Yesus berkata, itu enggak cukup. Apa kamu pikir kalau kamu anak Abraham, keturunan Abraham, kamu sudah layak untuk mendapatkan semuanya? Enggak. Tuhan bilang, kamu kalau hanya seperti itu, Tuhan bisa buat batu juga bisa seperti jadi anak Abraham. Tuhan ingin apa? Dalam ayat 9 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap kita dituntut hal yang sama, siapapun Bapak Ibu. Kita jangan berkata, oh yang penting kan saya sudah selamat, saya sudah dapat perjanjian. Enggak, Tuhan ingin setiap kita yang diselamatkan, perhatikan, kita semua harus bertumbuh, berbuah, kalau enggak dipotong. Kadang-kadang kalau kita pikir Tuhan itu kan sepertinya kejam ya. Pohon ara misalnya, waktu Tuhan Yesus sedang dengan murid-murid, dia lihat gak ada buahnya. Kayaknya kan Tuhan Yesus itu emosional sekali. Langsung dikutuk pohon ara itu. Kamu sejak kali ini tidak akan berbuah, mati. Wah. Kenapa? Karena dari situ Tuhan ingin ajarkan bahwa setiap kita itu diminta Tuhan untuk produktif, menghasilkan buah melalui hidup kita. Dalam kaitan juga bekerja. Dan yang ketiga, mengapa menjadi persyaratan utama Bapak Ibu? Karena Tuhan itu selalu lihat siapa kita, bukan, sekali lagi, bukan dengan hal-hal yang besar. Kalau hanya hal-hal yang besar Bapak Ibu, kita semua mungkin banyak yang tidak layak atau tidak masuk kelompok itu. Tidak masuk hitungan, tapi Tuhan itu lihat dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan terhadap yang kecil dan sementara.
menentukan perolehan kita di masa kekekalan atau di masa kerajaan Tuhan nanti. Dalam 1 Korintus 15 ayat 46 dikatakan, Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. kadang-kadang orang memisahkan begini Bapak Ibu. Ibadah ya ibadah, kerja ya kerja. Dibuat dua hal yang berbeda. Sehingga misalnya orang Kristen ke gereja melayani, wah hatinya dijaga. Kalau nyanyi yang benar, menyembah Tuhan yang benar. Tapi di gereja, nanti hari Senin kerja, berusaha, pakai cara yang gak benar. Lo kan beda. Kalau di gereja ya saya seperti malaikat. Tapi kalau di dunia kerja boleh dong. Jadi seperti iblis. Sikat sana sikat sini. Curang dalam bekerja. Kan beda. Bapak Ibu tidak bisa. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hal yang mula-mula datang itu apa? Justru yang alamiah. Jadi dunia kerja, dunia keluarga, dunia sekolah, itu tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa hal-hal yang keseharian ini itu sangat mempengaruhi dan ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal. Makanya Tuhan misalnya bilang begini dalam Injil surat Yohanes. Kalau kamu berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Dan ditunjukkan dengan mungkin melayani dengan baik ke gereja, rajin doa dan macam-macam. Tapi Tuhan bilang kamu membenci saudaramu. Kamu membenci istrimu, suamimu. Kamu gak suka dengan anak-anak orang tuamu atau mungkin mertuamu. Ya kadang-kadang kan dalam dunia hidup pernikahan itu sudah lagi bukan rahasia. Menantu dan mertua itu bisa jadi musuh, ya kan? Tuhan bilang kalau kamu membenci menantumu, mertuamu, walaupun kamu kelihatannya baik, Tuhan bilang kamu bohong. Bapak Ibu, hal-hal yang sifatnya real termasuk dalam dunia kerja, itu sangat punya hubungan dengan hal yang sifatnya rohani dan kekekalan. Juga dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Apa perkara-perkara kecil? Ya termasuk soal uang juga, soal kerja. Kalau kerja kita nggak rajin, gimana nanti kalau kita memerintah? Bayangkan, amburadul bukan? Kalau kita kerja korupsi, gimana nanti kalau kita memerintah jadi raja dalam kerajaan Tuhan? Korupsi, waduh, itu bukan kerajaan Tuhan, kerajaan iblis, ya kan? Nah kita perlu mengerti ini. Kenapa? Maka dari itu hal hidup keseharian kita termasuk soal kerja itu menjadi persyaratan. Tuhan jadikan itu proses seleksi kita. Apakah kamu si A, si B anak Tuhan layak nanti di kerajaan Tuhan memerintah. Termasuk keberhasilannya. Kalau yang tadi dapat 10 dikasih 10 kota. Mungkin 1 negara. Kalau berhasilnya cuma 5, 1 provinsi. Kurang berhasil lagi. Saya membayangkan andai kata yang nomor 3, kan ada 3 yang menghadap waktu itu. Yang 1 dapat 10, dikasih 10 kota. Yang 5 dapat 5, dikasih 5 kota. Andai kata yang 1 waktu itu juga rajin tapi dapatnya cuma 1. Jadi malah dari 1 menjadi 2.
tetap dipercaya. Walaupun cuma satu kota. Bukankah ini sebuah posisi yang lumayan? Coba bayangkan kalau andai kata kita menjadi wali kota Semarang, satu kota, lalu bupati mungkin Salatiga atau mana. Wah, itu sebuah posisi yang cukup baik, bukan? Disinilah Bapak Ibu kita perlu mengerti bahwa kerja, mengelola keuangan itu penting sekali. Tidak bisa dilepaskan dari iman kita. Tidak bisa dilepaskan dari yang namanya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar menurut Alkitab bagaimana, apa kunci-kunci meraih kesuksesan dalam bekerja di dalam Tuhan. Tuhan itu kita bersyukur Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya adil menuntut, tapi Dia memberikan cara. Dia menolong kita sehingga setiap kita bisa mencapai apa yang menjadi tuntutannya. Demikian juga dalam bekerja. Alkitab kalau kita belajar, kita menemukan begitu banyak prinsip bagaimana kunci-kunci supaya kita menjadi orang yang sukses dalam bekerja. Sesuai dengan kapasitas kita, level kita. Ya tidak semua orang dari 1 menjadi 10, yang 1 jadi 1 menjadi 5, mungkin 1 jadi 1. Tapi setiap kita bisa berhasil. Apa kuncinya saudara-saudara? Kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita menemukan yang pertama, saya sebut ora et labora. Atau sering disebut berdoa dan bekerja. Ini yang Tuhan ajarkan. Kalau kita baca dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan, Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara lihat, di dalam bagian ayat-ayat ini kita menemukan bahwa dua hal atau dua pribadi, dua kelompok ini punya peran. Ayat ini tidak berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka rumahnya tidak akan terbangun. Enggak Bapak Ibu. Tidak berkata begini juga, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka kotanya tidak aman. Tidak seperti itu. Tapi dikatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa? Tuhan bekerja, orang juga kerja. Jadi bangun rumah tidak seperti ini. Kita cuma sedekap, doa, puasa, akan biar Tuhan yang bangun. Tahu-tahu melek gitu langsung, sudah jadi rumahku. Gak ada peran kita. Termasuk kota juga atau tempat di mana kita tinggal, misalnya lingkungan RT lah. Kita gak perlu pakai satpam. Tuhan lindungi, jagai komplekku Tuhan. Tahu-tahu Tuhan kirim malaikat. Enggak, tetap harus ada satpam, ya kan? Kerja juga sama, harus kerja. Tuhan mengajarkan ada peran bersama Tuhan dan kita. Masing-masing kita harus berperan sesuai dengan kapasitas, kemampuan kita. Tapi tetap Tuhan. Makanya ora et labora itu penting sekali. Berdoa, bekerja. Kita nggak bisa bilang, yang penting kan Tuhan. Kita kerja males, nggak mau usaha. Lalu nggak jadi kita salahkan Tuhan. Loh katanya Tuhan memberkati. Kok saya nggak bisa sukses? Lah dia nggak ngapa-ngapain. Nggak usaha, nggak kreatif. Ya nggak bisa.
Kita harus berperan. Ada dua pribadi, Tuhan dan kita. Matius 6 ayat 33 juga mengatakan, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. ya, ini carilah dahulu. Kata kuncinya ini bukan berarti yang lain gak perlu dicari. Tidak Bapak Ibu. Carilah dahulu, artinya mengutamakan. Maka kita kalau bekerja, mari cari Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang pengusaha yang bertumbuh menjadi pengusaha yang besar. Tadinya usahanya tidak terlalu besar, lama-lama Tuhan berkati sampai dia punya 3 perusahaan. Dia bilang kuncinya apa? Tentu ada usaha, ada kerja, rajin. Tapi dia bilang begini dalam kesaksiannya itu, saya tiap pagi sebelum saya melakukan segala sesuatu, saya selalu mulai dengan doa. Jadi dia bangun lebih pagi, walaupun dia pimpinan, dia bos perusahaan. 3 perusahaan sekaligus. Tapi dia bilang selalu saya mulai dengan doa. Saya cari Tuhan, saya minta petunjuk hikmat Tuhan. Dan dia cerita, satu kali dia karena kecapean malam, bangunnya kesiangan, dia bilang. Sehingga cepat-cepat doanya. Karena dia sudah ada janji dengan klien, gak doa seperti biasanya. Apa yang terjadi dia bilang. Sehari itu saya menemukan, begitu banyak yang sulit, sukar. Dia sampai kaget. Kok hari ini begitu berat ya? Menghadapi ini, ada persoalan itu. Malamnya waktu pulang dia evaluasi, kenapa ya kok hari ini beda dengan hari yang lain. Lalu dia ingat, pagi tadi saya tidak berdoa lebih dulu. Sejak itu dia bertobat, minta ampun, sehingga dia bilang, apapun yang terjadi kecuali saya sakit, saya selalu mulai hari saya dengan doa sebelum saya kerja. Bapak Ibu bahkan pada waktu mau memutuskan proyek-proyek yang besar, itu selalu dia cari Tuhan dulu. Tanya Tuhan. Satu kali dia cerita dalam kesaksian itu, dia bilang begini, saya satu kali buka satu pabrik yang berorientasi ekspor. Setelah pabriknya jadi, dia karena orientasinya ekspor bahannya itu atau barang yang dia kerjakan, dia ikut pameran bersama dengan direktur pemasarannya. Dia pergi ke Eropa, ikut buka pameran jadi ada counter untuk menawarkan barangnya di Jerman, Belanda, Inggris, Belgia, sekitar itu. Dengan biaya yang cukup besar, tapi harapannya supaya dapat kontrak, ya kan? Dan betul mereka berdua bersama dengan dia dan bersama dengan direktur pemasarannya ngikuti. Waktu di satu negara, ternyata ada penawaran. Mau beli, cukup banyak pesennya. Wah, dia senang. Tapi waktu malamnya dia berdoa, dia tanya Tuhan, tidak ada sejahtera Bapak Ibu. Sehingga dia bilang paginya sama direktur pemasarannya, kita nggak jadi, nggak usah diterima pesanan itu. Wah, direktur pemasaran ini bilang, loh kok Bapak modelnya begitu, masa memutuskan sebuah deal bisnis hanya gara-gara perasaan tidak sejahtera. Lama-lama pameran yang kedua juga sama. Sudah ada cakepan, ada pesanan, dia nggak sejahtera, dia doakan. Dia bilang batalkan. Sehingga direktur pemasaran ini marah Bapak Ibu. Model bos saya ini kok aneh sekali. Dia pulang, nggak ikut lagi. Dia pulang karena apa? Masuk kerja hanya gara-gara perasaan saja, tapi si bos ini gak peduli.
Akhirnya singkat cerita, dia nggak dapat pesanan karena selalu dia tidak mau. Dia pulang ke Indonesia. Baru sampai di Singapura, Bapak Ibu. Sebelum dia pulang ke Indonesia, transit di sana, ditelepon sama salah satu direkturnya. Pak, untung loh Pak, Bapak tidak terima pesanan-pesanan waktu ikut pameran. Bos ini bilang, kenapa? Iya Pak, saya barusan tadi dapat kiriman fax dari produsen bahan baku kita, import juga. Memberitahu mulai bulan depan bahan bakunya karena berbagai macam sebab naik 20%. Si bapak ini bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Coba kalau andai kata waktu itu saya terima pesanan A, pesanan B, pesanan C. Apa yang terjadi? Dia bilang, perusahaan saya langsung bangkrut. Kenapa? Karena bahan bakunya naik melebihi perhitungan. Wah, dia bilang itulah yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dalam bekerja, jangan lupa harus bekerja bersama dengan Tuhan. Ora et labora. Ini penting sekali. Apalagi coba, pandemi kemarin, apa ada yang tahu akan terjadi kegoncangan luar biasa, terutama dalam dunia usaha? Gak ada yang tahu. Tapi kalau kita dibimbing, dituntut Tuhan, Tuhan bisa memberikan celah-celah hikmat untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar. Ini kunci yang pertama. Kunci yang pertama adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam bekerja. Atau ora et labora. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus sebagai orang yang mau diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, kita harus bekerja dengan misi ilahi. Dengan misi ilahi. Modelnya seperti apa kalau kita bilang, Pak, saya kerja dengan misi ilahi loh. Lalu PT saya kasih PT Haleluya misalnya. Hanya itu saja? Bukan. Kalau kita bekerja dengan misi ilahi, Tuhan pasti backup, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti pakai kita. Ciri-cirinya apa? Ini saudara-saudara, yang pertama. Kalau orang bekerja dengan misi ilahi, itu adalah bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan, Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. ya, seorang yang bekerja dengan misi Tuhan itu dia akan hidup dan bekerja. Bukan hanya melayani. Kadang-kadang orang kalau ditanya, kamu mau melayani apa? Coba saya tak doa dulu ya, cari kehendak Tuhan. Tapi kerja kan bukan kaitannya dengan kerohanian seperti dalam ayat yang dikatakan, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal berdagang. Karena apa? Pengalaman, bisa melihat peluang. Yang penting ada peluang, masuk saja. Tuhan bilang, ingat, kamu itu gak bisa ngerti semuanya, tapi yang penting ini, kalau kamu kerja dengan benar, cari kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini, pernahkah Bapak Ibu bekerja mencari kehendak Tuhan untuk pekerjaanmu, usahamu? Kamu mau cari sebagai pegawai apa? Cari Tuhan, cari kehendaknya. Kalau kita
hidup beriman dengan benar, kita harus tahu bahwa kita itu harus selalu menjadi Tuhan fokus hidup kita. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, jangan kita pisahkan, jangan membuat dikotomi antara rohani dan jasmani. Tidak bisa. Iman itu harus ditunjukkan dan diwujud nyatakan baik dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam keluarga, dalam sekolah, termasuk juga dalam kita bekerja. Karena apa? Karena Tuhan itu memang memakai sekali lagi salah satu cara untuk menyeleksi kita. Cara kerja kita, etos kerja kita, nilai-nilai kerja kita itu benar-benar sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kita sebagai orang percaya harus mengerti karena apa? Karena Tuhan itu sekali lagi pemilik semuanya. Dan Tuhan ingin supaya kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Maka sebagai bentuk kalau Bapak Ibu ingin hidup selalu di dalam kehendak-Nya, kita harus jaga. Kita harus selalu memuliakan Tuhan. Menjadikan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Menjadi fokus kita. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Juga yang di rumah, yang bersama-sama, kita akan menyanyikan, memuliakan Tuhan kita. Aku memuji kebesaran. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu. Ciptaan-Mu semua. Ku saksikan bintang, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua. Saran-Mu semua. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua. Ciptaan-Mu semua. Ku saksikan bintang, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua. Aku memuji kebesaran, aku memuji kebesaran. Muliakan Tuhan yang besar, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Allah,
Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Kita nyanyikan, Dia pemilik hidup. Oh, Dia pemilik segala sesuatu. Haleluya, sungguh besar, sungguh besar. Nyanyikan dengan benar kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan. 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 Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Muliakan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Dia Raja segala raja. Engkau Tuhan yang mulia. Tuhan Raja segala raja. Biar umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Biar umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, ya Tuhan. Biar setiap umat-Mu menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang mulia. Engkau akan datang menjadi Raja segala raja. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan, tapi kami disiapkan bahkan akan bersama dengan Engkau memerintah dalam kerajaan-Mu yang kekal, menjadi raja-raja. Tuhan, oleh sebab itu tolong kami supaya dalam perjalanan hidup iman kami mempersiapkan diri dengan benar, supaya kami nanti layak Tuhan. Waktu Engkau datang kembali menjadi Raja segala raja, kami semua akan memerintah bersama dengan Engkau. Ada yang menerima 10 kota, 5 kota, bahkan 1 kota. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa
mempertanggungjawabkan, mengelola, mengembangkan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, termasuk pekerjaan kami Tuhan. Biar kami kelola dengan benar, bukan hanya sekedar cari untung, meningkatkan karir, lebih kaya, tapi lebih daripada itu kami ingin benar-benar bekerja, berusaha sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya waktu Engkau datang untuk memanggil setiap kami, biar kami seperti hanya dengan hamba-hamba-Mu yang setia. Kami bisa masuk dan Tuhan berkata, "Hei hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Biar ini ada dalam setiap hidup kami Tuhan, sebagai umat-Mu, sehingga kami dilayakkan memerintah bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Donor darah massal yang sedianya diadakan tanggal 18 Maret diundur ke hari Sabtu 25 Maret jam 9 sampai 12 di lantai 5 GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.